Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Kristiasera. Saat ini saya mengajar di Universitas Merdeka Malang di Fakultas Psikologi, program studi S1 Psikologi. Bidang keilmuan saya adalah Psikologi Pendidikan dan saat ini saya mengajar di mata kuliah Psikologi Kepribadian. Video ini adalah salah satu kelengkapan dari PDD UKTPT yang merupakan syarat yang harus dilengkapi dalam proses pengajuan Serdos. Psikologi Kepribadian adalah mata kuliah wajib dengan bobot 4 SKS dan tersedia di semester genap untuk mahasiswa semester 2. Psikologi Kepribadian merupakan mata kuliah yang bertujuan agar mahasiswa dapat memahami konseptual dasar kepribadian serta memahami dinamika kepribadian dari berbagai macam pendekatan aliran. Pendekatan kepribadian yang akan dipelajari oleh mahasiswa mencakup psikoanalisa, behavioristik, humanistik, fenomenologis, disposisi trait, kognitif, serta pendekatan psikologi Islam. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dasar psikologi kepribadian, mahasiswa mampu menjelaskan dinamika kepribadian berdasarkan pendekatan yang berbeda-beda. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah Student Centered Learning, di mana ini adalah kegiatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Saya sebagai dosen pengampu telah menyepakati kontrak perkuliahan dengan mahasiswa terkait dengan elemen apa saja dalam penilaian, termasuk presentasinya. Sebagai berikut, pertama, aktivitas partisipasi sebesar 15%, kedua, tugas 20%, yang ketiga, kuis sebesar 15%, yang keempat UTS dengan bobot 25% dan UAS 25% dengan bobot keseluruhan sebesar 100%. Berikut adalah video pembelajaran luring di dalam kelas untuk mata kuliah Psikologi Kepribadian dengan materi pengantar Psikologi Kepribadian. Selamat menyaksikan. Oke, baik, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Gimana kabarnya? Oke, baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pengertian atau pengantar dari psikologi kepribadian. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, bisa kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan kita bisa lancar dan ada manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini. Silakan teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Sudah ya? Oke, teman-teman, untuk untuk hari ini gitu ya, teman-teman bisa melakukan presensi melalui Siakat dan teman-teman bisa mengaksesnya mulai dari sekarang. Silahkan. Oke. Sudah ya? Oke. Baik, teman-teman, ini tadi saya sudah menyampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang pengantar dari psikologi kepribadian. Apa sih yang kira-kira teman-teman pikirkan atau terlintas ketika seseorang bahas tentang kepribadian? Nah, kira-kira apa ya kepribadian itu? Atau, saya memikirkan sesuatu. Kira-kira ada yang bisa? Oke, baik. Antonius? Ya, silakan Antonius. Menurut saya terkait kepribadian itu salah satu keunikan seseorang yang memiliki perbedaan di antara dirinya dan orang lain, yang mulai dari misalnya cara dia berpikir, kebiasaan dia sehari-hari, dan juga mulai dari perilaku dia kepada orang lain. Oke, berarti keunikan seseorang yang membedakan dirinya dengan orang lain, begitu ya. Oke, terima kasih Antonius. Kita lihat ya, sebenarnya kepribadian itu awalnya dari mana sih konsepnya? Iya, kepribadian awalnya itu dari bahasa Latin, yaitu persona, gitu, yang mana ini di bahasa Inggris kan menjadi personality. Jadi persona di bahasa Latin itu adalah topeng. Teman-teman tahu ya topeng itu seperti apa? Kalau misalnya di teater gitu ya, seorang aktor menggunakan topeng untuk mendefinisikan atau memerankan suatu peran.
gitu ya. Nah, sama juga dengan kepribadian di zaman lampau gitu ya. Pemahaman psikologi di zaman lampau itu menganggap bahwa seseorang gitu ya memiliki kepribadian berarti dia akan memiliki peran di pada kondisi-kondisi yang berbeda-beda. Jadi misalnya kita bisa menganalogikan gitu ya, teman-teman ketika berada di kampus ini kalian berarti sebagai seorang mahasiswa. Jadi kalian menjadi seorang mahasiswa yang belajar gitu ya, terus mendengarkan, terus kalian juga akan memberikan komentar atau berpartisipasi dan sebagainya. Tapi ketika kalian ada di rumah, kalian akan masih berperan menjadi seorang siswa? Enggak ya, kalian udah berubah lagi menjadi perannya adalah seorang anak gitu ya, atau mungkin teman-teman yang sudah menikah menjadi perannya sebagai orang tua misalnya seperti itu, dan tugas yang kalian kerjakan di rumah itu juga akan berbeda. Nah, jadi topeng yang dimaksud di sini itu adalah bagaimana seorang individu itu akan memiliki peran pada kondisi atau situasi-situasi tertentu. Gitu ya. Nah, namun di sini bukan berarti karakter kita itu sangat bisa berubah-ubah. Jadi meskipun kita sudah memiliki trait yang ada di dalam diri kita, gitu ya, kita masih akan ada perubahan, gitu ya, karena tadi harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada atau yang sedang kita hadapi. Yang mana itu berisi dari motivasi, emosi, pikiran maupun spiritual, seperti itu. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Antonius gitu ya, bahwa kepribadian itu adalah sesuatu hal yang sangat unik yang dimiliki di setiap individu. Oke. Nah, dari beberapa teori gitu ya yang sudah dikemukakan oleh beberapa tokoh, bisa diambil kesimpulan bahwa ada beberapa karakteristik dari kepribadian. Yang pertama adalah konsistensi. Jadi karena individu itu terdiri dari berbagai macam elemen trait gitu ya, dan itu akan membuat mereka memiliki respon yang hampir mirip ketika mereka dihadapkan pada situasi yang berbeda. Misalnya, contohnya gitu ya, teman-teman punya trait menolong gitu ya. Nah, ketika teman-teman ada di dalam kelas, ada teman kalian gitu ya yang membutuhkan bantuan, otomatis yang aktif adalah trait menolong kalian gitu. Nanti suatu saat ketika kalian ada di luar gitu ya, tiba-tiba ada di jalan atau ada di mall dan sebagainya, ada orang lain yang tidak kalian kenal gitu ya, kalian nggak kenal, kalian nggak tahu itu siapa, butuh bantuan kalian, atau kalian lihat bahwa oh ini kayaknya lagi kesulitan nih. Nah, trait kalian itu juga bisa menjadi aktif gitu ya, dan kalian akan secara tidak langsung memunculkan perilaku menolong. Jadi di dalam kondisi yang berbeda ada kemungkinan trait itu akan muncul, dan itu dari waktu ke waktu akan selalu ada, begitu ya. Nah, berikutnya adalah keunikan individu. Jadi individu itu gitu ya, meskipun mereka memiliki trait-trait yang hampir mirip, tapi mereka punya dominansi yang berbeda. Yang mana itu yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Siapa di sini yang nggak punya kecemasan? Pasti ada yang punya ya. Siapa di sini yang nggak punya rasa marah? Pasti ada ya, tapi tidak setiap saat kita akan memunculkan trait tersebut, dan tidak selalu bahwa itu mendominasi di antara satu dengan yang lainnya. Ada yang bisa meregulasi gitu ya, ada yang bisa mengendalikan, ada juga yang dar-der-dor gitu ya, tergantung dari seberapa dominans dari trait tersebut. Nah, itulah yang membuat manusia menjadi unik ya dengan manusia yang lainnya. Lalu berikutnya adalah nature dan nurture. Jadi meskipun kita sudah punya bawaan trait gitu ya, yang sudah kita miliki dari sejak kita lahir, ada juga aspek dari yang namanya nurture. Kita ada proses pembelajaran dari pengalaman-pengalaman yang kita jalani di sepanjang kehidupan kita. Begitu ya. Ada orang yang ada anak gitu ya yang cenderung pemalu. Nah, ini traitnya adalah pemalu. Tapi apakah sepanjang hidupnya dia akan pemalu?
gitu ya. Bisa jadi tidak, gitu ya. Ada proses pembelajaran karena ketika perkuliahan, ketika sekolah dia dituntut untuk harus melakukan presentasi. Jadi dia belajar untuk meregulasi, mengatur gitu ya, emosinya, ketakutannya, kecemasannya agar dia bisa melakukan presentasi dengan baik. Nah, selalu akan ada perubahan, tapi perubahan ini itu tidak mengubah trait aslinya. Oke, berikutnya adalah dinamis dan stabil. Nah, ini ya tadi juga berkaitan dengan yang namanya nature and nurture. Jadi kita gitu ya, kalau misalnya teman-teman pernah gitu ya menemukan atau bertemu dengan teman lama, loh kamu dulu kok nggak kayak gini ya, kok sekarang seperti ini, kok bisa berubah, kok kamu nggak kayak yang dulu. Nah, itu bisa jadi karena ada proses dinamis, karena setiap hari manusia itu selalu berkembang, selalu ada proses belajar gitu ya. Tapi kembali lagi ada trait yang sifatnya stabil seperti itu. Jadi ada nanti kondisi-kondisi tertentu trait aslinya itu akan muncul begitu ya, menyesuaikan dengan kondisi dan situasi. Oke. Nah, apa aja yang akan kita pelajari selama mata kuliah di psikologi kepribadian? Gitu ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan struktur atau trait. Jadi, teman-teman pernah tahu ya alat tes kepribadian? Misalnya seperti apa? EBPS atau yang lagi hype apa? MBTI? Ya, MBTI itu kan alat alat psikotes gitu ya, yang bisa banyak banget kita akses di mana aja. Nah, itu sebenarnya gitu ya salah satu bagaimana mengelompokkan manusia berdasarkan dari struktur trait yang mereka miliki gitu ya. Manusia itu terdiri dari saya itu terdiri dari kecenderungan apa aja sih gitu ya. Teman saya itu kecenderungannya apa sih? Ada yang INTJ, ada yang ENFT gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan yang namanya struktur dan trait gitu ya. Nah, berikutnya adalah dinamika ya. Jadi kondisi struktur dan trait yang dimiliki ini itu tidak menetap, nggak cuma diem aja, tapi mereka juga saling berkaitan. Yang mana itu nanti akan ada motivasi gitu ya, terus ada dorongan alam bawah sadar, alam sadar, dan tujuan hidup yang menggerakkan manusia itu untuk melakukan sesuatu. Jadi teman-teman berperilaku gitu ya, menunjukkan suatu tindakan itu karena ada proses dinamika gitu ya, karena ada tujuan, ada alam bawah sadar yang bergerak menggerakkan itu semua. Nah, berikutnya ada yang namanya perkembangan. Jadi teman-teman gitu ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada prosesnya gitu ya. Jadi kehidupan kita itu ada proses mulai dari nol menjadi berkembang menjadi bisa. Nah, itu yang disebut dengan perkembangan. Nanti teman-teman akan menemukan beberapa teori gitu ya yang berkaitan dengan proses psikososial gitu ya. Lalu nanti di psikoanalisa ada juga tahap perkembangannya, yang mana di dalam perkembangan itu ada tugas-tugas yang harus diselesaikan atau yang dilakukan. Nah, tujuannya buat apa? Supaya manusia itu bisa beradaptasi dan bisa menghadapi situasi atau tantangan yang dia sedang dapatkan gitu ya, sedang mereka hadapi. Nah, tujuannya adalah supaya mereka bisa survive. Begitu. Nah, berikutnya selain ada perkembangan, ada juga asesmen ilmiah. Nah, ini yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa membedakan individu satu dengan individu lainnya. Kayak tadi yang saya bilang ada alat tes EBPS gitu ya, terus ada MBTI. Mungkin nanti teman-teman akan menemukan alat tes lain yang berkaitan dengan kepribadian. Nah, tujuannya adalah untuk melihat perbedaan individu satu dengan yang lainnya. Seperti itu.
Oke, nah sebelum masuk di slide berikutnya, teman-teman sudah dapat psikologi umum kan ya? Sudah. Kira-kira masih ingat nggak ada berapa sih pendekatan gitu ya dari psikologi kepribadian yang bisa kita pelajari atau bisa kita lakukan untuk melihat suatu fenomena dari seorang individu? Oke, silakan Joko. Untuk pendekatannya mungkin salah satunya ada psikoanalisa, terus ada behavior sama humanistik. Humanistik, oke 3 ya. Ada lagi mungkin yang bisa? Oke, silakan. Siapa? Yuk, apalagi? Ada psikoanalisa, ada behavior, ada humanistik. Ada apa lagi? Ada kognitif, terus ada lagi? Oke, mari kita lihat ya di slide berikutnya. Oke, jadi ada apa aja sih? Yang pertama adalah benar psikoanalisa, yang mana ini menekankan bahwa segala sesuatu gitu ya yang mendorong manusia itu karena ada dorongan masa lalu atau ada konflik bawaan di alam bawah sadar gitu ya. Biasanya ini berkaitan dengan pengalaman-pengalaman masa kecil, terus nanti terkait dengan gangguan maladaptifnya adalah berkaitan dengan trauma dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah pendekatan trait. Nah, ini yang berkaitan dengan elemen-elemen kepribadian yang elemen-elemen trait yang membentuk kepribadian manusia. Outputnya itu adalah alat-alat tes tadi, misalnya EPPS, 16PF gitu ya. Nah, itu ada di pendekatan trait. Nah, berikutnya nih yang paling suka nih mahasiswa gitu ya, itu adalah si humanistik. Masih ingat siapa tokohnya? Maslow gitu ya, itu kayaknya bapak humanistik favorit gitu ya, Maslow. Nah, kalau Maslow ini menggerakkan manusia untuk di masa yang akan datang gitu ya, pemahaman atau pendekatan yang sangat positivity gitu ya. Dan konsep dari humanistik itu adalah manusia itu bisa beraktualisasi. Oke, berikutnya adalah behavioristik. Behavioristik ini sangat dekat dengan kehidupan kita gitu ya, di mana kepribadian atau pembentukan perilaku itu bisa dikondisikan, bisa diperkuat dengan adanya penghargaan, bisa dikurangi dengan adanya hukuman gitu ya, dan ada proses pembelajaran sosial. Berikutnya adalah kognitif. Nah, ini berkaitan dengan proses berpikir manusia gitu ya. Bagaimana kita memaknai gitu ya peristiwa-peristiwa yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa memecahkan masalah ya, menemukan problem solving, berpikir kreatif. Nah, itu adalah di kognitif. Nah, ini yang baru mungkin ya, yang masih asing itu adalah berkaitan dengan biologis dan evolusioner. Ini berkaitan dengan manusia itu juga dipengaruhi oleh mesin tubuh atau peran genetika. Nah, ini mungkin yang terkait dengan neuropsikologi gitu ya. Nah, itu ada di biologis dan evolusioner seperti itu. Oke. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita ke slide berikutnya. Oke. Wah, kamu kenapa ragu? Silakan. Ini dilihatnya Ibu. Kita kan belajar mengenai kepribadian nih. Bahkan yang saya tahu kepribadian adalah sesuatu yang tidak kasat mata atau tidak terlihat. Jadi kenapa kepribadian ini bisa menjadi suatu pengetahuan? Bisa diakui sebagai pengetahuan, begitu ya. Iya, sebenarnya kan kita belajar ya bahwa kepribadian atau psikologi itu ilmu yang membahas tentang proses mental. Proses mental itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, nggak ada bentuknya. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan, kenapa kok bisa ini menjadi sebuah ilmu dan bagaimana caranya kepribadian ini atau psikologi ini bisa menjadi sebuah ilmu yang scientific gitu ya. Nah, jadi prosesnya ada beberapa proses begitu ya yang dilakukan untuk bisa
melihat gitu ya kepribadian seseorang atau bagaimana kita bisa mengidentifikasi kepribadian seseorang gitu ya. Yang pertama adalah studi kasus gitu ya. Jadi ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita melihat secara mendalam gitu ya bagaimana dinamika dari seorang individu. Mungkin yang lagi hype sekarang itu adalah kemarin gitu ya Taufik Hidayat begitu ya, yang seorang psikopat gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan menggunakan studi kasus. Berikutnya adalah eksperimen gitu ya, dengan melakukan perbandingan antara kelompok satu dan kelompok lain dan diberi sebuah perlakuan untuk melihat perbedaannya. Lalu berikutnya ada metode korelasional. Ini adalah untuk mencari pola hubungan. Nah, biasanya berkaitan dengan seperti proskastinasi dengan motivasi gitu ya, ataupun atau dukungan sosial dengan emosi dan sebagainya. Nah, itu adalah metode korelasi. Berikutnya adalah pola masa atau nomotetik. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana ketika kita meneliti suatu peristiwa itu bisa kita generalkan. Misalnya kita melakukan penelitian kepada 5.000 subjek gitu ya, untuk mau melihat terkait dengan Big Five personality, yang mana nanti hasilnya itu bisa kita generalkan gitu ya secara umum untuk mendefinisikan bagaimana pembentukan kepribadian seseorang. Oke, baik, dari sini untuk terakhir gitu ya, semoga apa yang nanti saya berikan gitu ya bisa menjadi manfaat buat teman-teman semuanya. Untuk mengevaluasi tugas ini saya akan memberikan studi kasus buat teman-teman, nanti bisa dilihat di forum tugasnya gitu ya masing-masing. Baik, saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya, selamat siang dan sampai berjumpa minggu depan. Terima kasih.